Hujan berlalu berganti embun, batu kerikil warnai jalanan. Kerja bermutu haruslah tekun, harapkan hasil sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku. Dan ini tuh aku lagi ngebilas-bilasin pakaian ya teman-teman. Kalau aku ngebilasin pakaian itu 2 kali ya, tapi sekalinya itu langsung di mesin cuci, dan yang bilasan kedua itu baru di ember kayak gini atau di baskom. Maksudnya baskom ya teman-teman, kok malah ember. Nah ini tuh aku juga nyuci selimutnya anak-anak teman-teman. Anak-anak itu tadi pas lagi asik nonton Upin Ipin, aku tuh kayak nipu mereka, ngambilin selimutnya terus aku masukin ke dalam baju dan aku cuci ya. Karena selimutnya itu udah bau teman-teman gitu ya. Karena tadi malam itu tuh ketumpahan susu. Kalian tahu lah kan kalau misalnya selimut ketumpahan susu itu gimana, Masya Allah, itu nggak enak banget gitu ya, baunya kayak bau susu basi gitu loh. Jadinya pagi ini pas mereka lagi asik nonton Upin Ipin, aku tuh diam-diam ngambil selimut mereka dan aku jemur dan aku cuci gitu ya. Dan kalau ngejemurin itu nanti harus diam-diam juga ya teman-teman, dan aku biasanya bakalan jemurnya itu di samping rumah sih teman-teman, biar nggak kelihatan sama anak-anak. Karena kalau kelihatan sama mereka pasti diminta-mintain terus nanti. Nah sambil nungguin pakaiannya lagi aku keringkan, di sini aku lanjut ke kamar karena mau beresin kamar juga ya teman-teman. Ini aku beresin dulu untuk kasur santainya, yaitu biasanya aku yang tidur di situ ya teman-teman. Kadang juga sih Pak suami, kalau misalnya aku itu lagi banyak editan dan biasanya pengen begadang sampai malam gitu, kadang jam 12-an baru tidur gitu kan. Nah aku lebih memilih tidur di kasur santai itu teman-teman. Jadi menurut aku kayak lebih enak aja. Jadi kan nggak ngeganggu tuh Pak suami sama anak-anak yang lagi tidur di atas kasur. Nah mohon maaf ya teman-teman, di sini masih menggunakan selimut. Itu sebenarnya nggak kotor-kotor banget sih ya teman-teman untuk tempat tidurnya, karena kan pas mau tidur tadi malam juga dibersihin. Ini ya kayak syaratnya aja lah gitu, tetap dibersihin pakai selimut gitu ya teman-teman. Dan aku tuh sampai saat sekarang ini belum ada keluar buat beli buat beli sapu kasur itulah teman-teman. Kemarin aku udah coba nyari di Shopee teman-teman. Ya memang harganya tuh sih murah teman-teman, tapi ongkirnya yang mahal gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nunggu aja kapan aku keluar nanti bakalan aku beli. Pokoknya aku tuh harus inget gitu ya. Nanti aku minta tolong juga deh sama Pak suami. Pas kalau misalnya aku mau keluar gitu, aku minta tolong sama Pak suami buat bantu diingetin aku itu harus beli sapu buat kasur. Kemarin itu kan sebenarnya ada ya teman-teman punya aku, dan itu tuh dipakai Pak suami dong buat mukul lalat, alhasil patah-patah teman-teman. Ya ampun, aku tuh kesel banget gitu ya sama Pak suami, karena itu sapu buat kasur malah dijadiin pemukul lalat, hasil patah-patah lah semuanya. Nah ini kamar udah lumayan rapi lah ya, walaupun gak rapi-rapi amat, palingan bentar lagi itu tuh juga bakalan diacak-acak lagi ya sama anak-anak. Nah teman-teman, di sini aku lanjut lagi ke pakaian aku tadi ya. Nah di sini aku itu pisahin selimutnya anak-anak, karena nanti selimutnya anak-anak ini aku jemurinnya itu di atap dapur aku yang di samping loh teman-teman, yang dapur kayu itu ya. Nah itu nanti bakalan aku jemur di situ. Kalau misalnya untuk pakaian yang lain itu aku jemurnya di tempat biasa ya, karena kalau aku jemurin pakaian anak-anak di depan itu pasti bakal kelihatan sama mereka kan. Nah kalau misalnya anak-anak itu udah ngelihat selimutnya itu dijemur, pasti bakalan teriak-teriak dan minta-minta selimut terus. Oke lanjut untuk selimutnya anak-anak tadi udah aku jemur ya, cuman gak aku record karena ya mager aja gitu ya ngerecordnya. Nah sekarang baru lanjut aku jemurin pakaian-pakaian yang aku jemur di depan. Nah ini ya teman-teman, cuacanya itu memang kelihatan kayak cerah gitu ya, alhamdulillah. Tapi cuaca di sini tuh masih sering ngeprank sampai sekarang ini. Kadang itu kalau pagi-pagi kayak gini cerah, belum tentu sampai sore itu selalu cerah gitu teman-teman. Jadi kadang itu ya pas aku kayak aku jemurin di sini cuaca cerah. Nah ntar itu aku bawa kayak istirahat tidur siang, itu tuh cuacanya tuh gelap lagi. Jadi aku tuh kayak kadang itu was-was gitu loh teman-teman kalau udah mau tidur siang gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mau tidur siang mendingan pakaiannya itu dipindahin dulu deh ke teras, karena kalau enggak itu ya biasanya tuh sering banget ngeprank itu ya hujan. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing.
Cuaca di tempatku itu ya teman-teman bener-bener kayak sekarang itu tuh susah banget diprediksi gitu ya. Mungkin aku yakin juga cuaca di tempat kalian juga gitu kali ya. Dan terkadang itu kalau misalnya pas hujan itu kayak lagi turun gitu ya teman-teman, itu suka dibarengi sama angin yang lumayan kenceng gitu ya. Jadi kayak bener-bener gimana gitu ya teman-teman ngebayanginnya angin kenceng gitu ya. Kemarin itu ya teman-teman ada beberapa waktu yang lalu sih teman-teman, udah agak lama, setengah bulanan yang lalu kali ya. Itu tuh ada sekali kejadian angin kenceng ya teman-teman. Nah itu tuh ya warung kakak ipar aku yang waktu itu pernah aku tunjukin ke kalian. Aku tuh lagi bikin warung gitu kan sama kakak ipar aku. Itu tuh sampai ambruk teman-teman. Terus juga pohon pisangnya kakak ipar aku itu juga pada roboh gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya kalau udah angin kenceng itu bener-bener was-was banget. Dan kayak nggak bisa tidur kitanya gitu loh. Karena ya gitu deh teman-teman, khawatir gitu ya. Apalagi kayak aku juga teman-teman, pohon pisang itu kan juga banyak ya di dekat rumah. Jadi kadang itu suka was-was gitu. Oke deh, lanjut dulu ke videonya. Udah beres jemur pakaian tadi, aku tuh lanjut buat metikin cabe ya. Mumpung ini tuh masih semangat ya teman-teman buat metikin cabe. Aku tuh sebenarnya pengen sih teman-teman metikin cabe tuh di sore hari. Cuman kadang di sore hari tuh nggak tahu kenapa kayak mager banget gitu ya mau metikin cabe. Jadi ya mendingan pagi-pagi kayak gini ya teman-teman. Alhamdulillah sini tuh cuacanya cerah gitu ya. Jadi enak-enak aja. Cuman nggak terlalu yang panas karena kan ini masih pagi. Buah cabai ini memang udah lumayan trek ya teman-teman, udah nggak terlalu banyak buah, cuman ya alhamdulillah masih bisa lah buat dipanen sedikit-sedikit, masih ada yang bisa dipanen gitu ya. Jadi ya udah alhamdulillah, ini disyukuri aja. Yang penting ini tuh masih ada gitu ya buahnya. Pokoknya selagi dia itu masih berbuah dan masih nggak yang terlalu nggak terlalu jelek-jelek banget gitu ya untuk pembuahannya, aku bakal biarin aja lah dulu ya. Apalagi kan sekarang masih belum ada gantinya kan buat yang aku panen. Sedangkan cabai yang ditanam di kebun yang di halaman itu kan beberapa batang kemarin tuh ada yang kena hama, jadi harus ditanam ulang gitu. Jadi dia itu nggak bakalan serentak gitu teman-teman berbuahnya. Jadi ya sedih sih teman-teman, pas kejadian kemarin itu banyak yang kena hama gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi ya, itulah resiko kalau misalnya kita itu bertanam cabai. Kadang ada yang gagal, kadang ada yang berhasil kayak gitu. Semoga lah setelah diganti tanaman cabai itu kemarin dengan bibit yang baru tuh udah nggak bakalan ada lagi yang kena hama ya. Karena sayang banget rasanya, karena kan dia itu udah lumayan gede gitu ya teman-teman cabainya, dan kayak aku tuh nggak sabar banget nungguin dia berbuah. Malah dia itu kena hama gitu. Teman-teman, kemarin itu masih banyak banget di antara kalian itu yang bertanya-tanya sama aku ya. Katanya itu, Bun, gimana sih dubbing itu biar suaranya itu tuh jernih gitu ya. Kalau aku sendiri teman-teman, itu tuh mungkin untuk kalian udah ngikutin aku dari aku bikin video cara dubbing, terus juga ada bikin tutorial cara ngedit, cara ngedit, cara rekam yang kemarin tuh mungkin udah tahu ya. Kalau misalnya aku itu dubbing, pasti handphone itu aku letakin di atas meja, terus aku duduk diam di kursi gitu ya. Pokoknya antara jarak mulut aku ke handphone dari pertama kali aku mulai dubbing sampai aku beres itu memang selalu sama gitu teman-teman. Jadi aku tuh kayak ngomong yang biasa aja gitu ya, minimal itu kayak jarak dari mulut ke handphone itu kayak 1 jengkal lah gitu loh teman-teman. Jadi kayak suara kita itu kedengarannya stabil gitu. Kitanya juga harus ngomong dengan lantang, jangan berbisik-bisik. Kalau misalnya suara kita itu agak kecil, bisa kita fullkan volumenya di aplikasi edit ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini udah beres ya aku panen cabai. Alhamdulillah dapat segini, masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman semuanya, di sini aku udah megang hordeng yang beberapa hari lalu yang aku unboxing. Nah hari ini tuh aku mau langsung pasang aja hordengnya, nggak usah dicuci, langsung aja karena aku tuh pengen running dulu ya untuk hordengnya. Aku tuh pengen ngetes dulu itu cantik atau enggak gitu ya. Sebenarnya sih kemarin aku pengen pasang, cuman karena memang nggak sempat gitu ya, dari pagi itu udah ke pasar, food prep, mana udah capek gitu kan. Jadi aku nggak sempat pasang, dan baru hari ini deh aku tuh mau pasang karena beneran aku tuh udah nggak sabar banget pengen ngeliat. Jadi ini ya teman-teman, hordeng ini aku belinya itu di TikTok Shop ya. Nanti untuk teman-teman yang mau nama tokonya gitu ya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti bakalan aku kasih gitu ya teman-teman untuk nama tokonya bagi yang mau, atau mungkin bisa DM aku di Instagram gitu ya, atau di WA juga boleh. Nah ini aku pesannya itu 6 pieces ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri hordengnya ya. Kemarin juga udah ada yang aku buka, nah ini udah aku buka 1. Aku tuh mau langsung pasang aja sekarang ya teman-teman. Yuk ikutin aku buat ganti hordeng.
Oke, di sini yang pertama aku pasang yang ini ya teman-teman, yang di bagian sini. Nah, ini ya yang di bagian pintu kamar utama, cailah kamar utama. Padahal kamar di sini tuh mah cuma 2, terus itu juga ukurannya sama ya. Tapi kamar yang memang paling kami pakai itu ya ini. Kalau kamar belakang itu tuh jadinya tempat sholat, terkadang juga jadi tempat kayak nyimpan pakaian segala macam kayak gitu. Nah teman-teman, ini aku lagi pasang-pasangin hordengnya ya teman-teman. Masya Allah ya, rasanya tuh kok bahagia banget gitu ya teman-teman kalau udah masang-masang barang baru kayak gini. Tapi ini ada yang lucu teman-teman, pas aku masang hordeng ini aku tuh awalnya nggak ngeh gitu ya. Kalian ada yang nggak ya, ada yang ngeh nggak sih sama kesalahannya apa? Nah kalau misalnya kalian bilang itu poninya nggak sama bun, yaps bener banget. Itu poninya itu timpang teman-teman, alias nggak sama tinggi. Tapi aku awalnya tuh nggak ngeh. Setelah aku turun dan aku lihat lagi, dan disitu aku baru nyadar, ya ampun ini kok poninya nggak sama gitu loh. Kok poninya itu satu ya ada yang panjang, satu kok pendek gitu ya. Allah ya Robbi, rasanya itu gimana gitu loh teman-teman, rasanya itu kayak nyesek gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dibiarin ya jelek, jadi mau nggak mau ya kayak harus aku bongkar lagi gitu loh. Nah itu tuh aku baru kesadar tuh teman-teman, kalau misalnya poninya itu satu tuh apa ya panjang, satunya pendek, dan alhasil di sini tuh aku nyari poninya yang samaan gitu teman-teman. Alhamdulillah sih poninya tuh nemu ya yang samaan gitu. Jadinya di sini tuh aku ulang lagi untuk pasangin ya teman-teman, karena kan kalau misalnya poninya nggak sama itu ya nggak enak banget ya buat dipandangnya. Jadi udah di sini aku benerin lagi. Teman-teman mau nanya dong sama kalian semuanya, menurut kalian gimana nih teman-teman hordeng aku ini? Apakah menurut kalian terlalu kalem warnanya? Apa gimana? Apa harus pakai hordeng yang mungkin jauh lebih kelihatan cerah gitu ya warnanya gitu, mungkin motifnya atau apanya gitu? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Ya siapa tahu bisa jadi inspirasi aku, siapa tahu nanti ada rezeki gitu ya, mau beli hordeng lagi gitu. Karena kan aku pengen banget juga sih teman-teman beli hordeng lagi ya buat ganti-ganti, cuman ya nggak sekarang lah gitu. Tapi siapa tahu kalau misalnya ada yang mau ngirim ya aku terima. Enggak ya, bercanda ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih teman-teman, di sini hordengnya baru deh pas ya teman-teman, poninya itu sama. Lanjut ke pintu yang selanjutnya. Di sini aku itu buka dulu hordeng yang lama. Hordeng aku yang lama ini murah ya teman-teman, itu 30 ribuan apa berapa gitu ya. Aku belinya satu, itu tuh memang udah terbelah gitu ya di tengahnya. Itu sebenarnya cakep gitu loh teman-teman. Cuman aku tuh pengen hordeng itu yang kayak jauh lebih bagus kualitasnya gitu ya. Nah ini tuh lumayan lah kualitasnya lebih bagus dari hordeng aku yang lama. Dia itu juga menurut aku bahannya itu enak sih teman-teman, nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis gitu ya. Jadi itu lumayan enak sih menurut aku untuk bahannya. Dan semenjak aku beli hordeng teman-teman, baru inilah hordeng aku yang paling mahal ya. Wah walaupun harganya itu nggak nyampe 50 ribu, tapi menurut aku ini sih udah cakep banget ya untuk hordengnya itu. Mungkin kalau misalnya nanti aku ada budgetnya lagi gitu ya teman-teman, pengen beli hordeng, mungkin aku bakalan beli yang motif sebi kali ya, biar kayak lebih cakep. Cuman ya gitu deh teman-teman, untuk harga-harga hordeng itu kan lumayan ya. Jadi kayak minimal buat beli hordeng gitu ya teman-teman yang cakepan gitu ya, itu bisa kayak 100-an untuk satu helainya gitu ya. Jadi di pintu itu aku senengnya itu pakai hordengnya itu 2 helai gitu teman-teman. Bisa aja sih 1 helai, cuman kayak aku tuh kurang puas gitu loh. Tapi ya kalau misalnya memang nanti tuh ada budgetnya buat beli hordeng yang cakep gitu, yang apa ya, yang tebel gitu teman-teman, yang semua kering itu ya, aku sih pengen banget beli gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu kan hanya sekedar keinginan, siapa tahu nanti ada rezekinya ya dibeli. Kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, ini aja juga udah bagus sih menurut aku. Nah beres di pintu kamar yang satunya, lanjut di sini pintu ke dapur ya teman-teman. Aku tuh sengaja banget beli hordengnya itu 6 pieces gitu ya, biar bisa dipasang di semua pintu. Karena menurut aku kalau misalnya nggak dipasang hordeng itu kurang cakep gitu ya teman-teman kalau di sini. Nah ini juga sebenarnya aku rada kecewa teman-teman dengan pemasangan hordeng yang di bagian sini. Karena apa? Karena itu tuh paku yang di bagian tengahnya itu ternyata nggak pas di tengah-tengah gitu ya. Jadi pas aku pas aku pasangin tali-talinya ini kelihatan gitu ya teman-teman, agak berat ke kanan gitu teman-teman untuk hordengnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja lah dulu ya. Kapan-kapan lah dibenerin lagi, karena di sini tuh mau bongkar-bongkarin pakunya itu mager banget rasanya.
Kemarin ada yang bilang sama aku, Bun, itu karpet di dapurnya itu diganti, Bun, kan itu udah robek-robek, Bun, diganti dong gitu ya. Sabar ya teman-teman, aku bukan nggak mau ganti, cuman budgetnya itu belum ada gitu ya. Dan itu tuh aku nggak bisa ya teman-teman, kalau mau beli apa-apa itu kayak harus langsung-langsung aku beli, nggak bisa ya. Apalagi sekarang kan aku lagi prepare nih teman-teman buat renovasi dapur. Jadi aku mau mendahulukan mana yang memang harus didahulukan aja gitu ya. Kalau misalnya nanti memang banyak rezekinya gitu ya, gaji YouTube aku besar gitu ya, terus ada endorse juga, mungkin aku bakalan nyicil-nyicil juga buat beli bahan-bahan untuk di rumah atau barang-barang untuk di rumah. Aku tuh juga udah rencana pengen ganti untuk si karpet yang di depan yang di ruang tamu ini ya teman-teman. Terus nanti karpet itu dipindahin ke belakang, pengennya gitu ya. Terus juga pengen nge-wallpaper itu si lemari gitu ya, biar jadi senada gitu dengan rumahnya. Tapi ya kan itu masih kayak ya keinginan-keinginan aja lah gitu ya. Kalau misalnya suatu saat bisa terwujud ya alhamdulillah. Tapi kalau harus maksa itu aku enggak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku itu pasangin hordeng yang ini. Nah, kalau yang ini tuh hordengnya tuh cakep ya teman-teman. Ada sih teman-teman yang buat pintunya, tapi harganya tuh lumayan banget ya menurut aku. Harganya tuh hampir 100-an sih teman-teman. Dan kayaknya budget aku nggak cukup gitu ya. Jadinya aku nggak beli yang sama kayak gini. Pengennya sih belinya yang sama kayak gini gitu ya teman-teman. Ini tuh dikasih ya teman-teman sama temen aku juga. Kemarin itu ini dikasih sama Mam Rica Ramayani ya teman-teman. Nama channel itu Rica Ramayani. Dia itu sih tetangga aku ya. Ya nggak tetangga dekat rumah lah, maksudnya tetangga desa. Aku sih lumayan akrab ya sama beliau. Jadi kemarin itu beliau ngebeliin aku hordeng ini tuh cakep banget gitu ya. Nah, yang kayak gini nih teman-teman yang aku pengenin nanti, cuman mungkin yang agak sedikit bermotif gitu ya, biar nggak terlalu polosan banget gitu. Kalau yang ini kualitasnya itu bukan abal-abal ya teman-teman. Yang aku pasang ini bener-bener cakep banget. Dia itu tebel banget teman-teman. Pokoknya ini tuh cakep dan recommended banget sih ya. Cuman ya gitu deh teman-teman, harga sesuai dengan kualitas. Kalau misalnya mau kualitas yang bagus ya harganya juga bakalan lebih mahal kayak gitu. Oke, alhamdulillah udah beres. Aku masang-masangin hordeng ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kelihatan beda ya rumah aku. Yang tadinya itu tuh hordengnya itu Masya Allah ya, kayak nyampur-nyampur warnanya merah gitu, segala macem bunga-bunganya juga kayak gimana, rame banget kelihatannya. Nah, kalau ini udah mulai kelihatan kalem ya. Aku malah justru sekarang tuh seneng sama motif-motif yang lebih kalem dan gak terlalu heboh gitu ya teman-teman. Karena aku tuh ngelihat rumah-rumah orang yang pink putih tuh cakep-cakep banget gitu. Tapi sih aku nggak mau yang menyamakan. Tapi itu aku akan jadikan inspirasi sih teman-teman buat rumah idaman aku suatu saat nanti. Nah, ini ya teman-teman, alhamdulillah udah kepasang semuanya. Pokoknya menurut aku ini tuh udah lumayan kelihatan lebih cakep gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat teman-teman itu jadi jauh lebih bersemangat dan lebih bersyukur, sehingga teman-teman itu mau mampir dan mampir lagi ke video-video aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Ingat ya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.